Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Langsa. Saya Daryani SPD, guru SMP Negeri 3 Kota Langsa. Saya Muhammad Reza Pahlevi SPD, guru SMP Negeri 8 Kota Langsa. Saya Danorianto SPD, guru dari SMA Negeri 3 Langsa. Berikut ini kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dan. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak nih gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, kali ini kan Bu akan melakukan coaching bersama Pak Darno Bu ya? Iya, betul. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan terlebih dulu kepada Ibu gitu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nanti Ibu jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya Bu, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, kira-kira nih Bu, kompetensi apa ya yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Rencana saya nih Pak ya, yang ingin saya kembangkan yaitu pressure, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih Pak. Oh gitu Bu ya. Iya. Lalu kemudian untuk kompetensinya nih, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dari yang ingin diobservasi nanti Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu ya kan Pak, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Berarti dari segi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu ya? Iya. Oke, kemudian Bu, indikator yang bagaimana nih yang ingin Ibu, yang diinginkan oleh Ibu sendiri dalam proses coaching kita kali ini Bu? Saya ingin coachee saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu Pak. Jadi nanti diharapkan agar dari observasi nanti bisa menemukan solusi dan juga menemukan langkah dari permasalahan coachnya nanti gitu ya Bu ya. Oke, baiklah Bu. Jadi demikian dulu untuk pra-observasinya kali ini. Selanjutnya silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachnya itu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Apa kabar nih hari ini? Waalaikumsalam Bu. Iya, alhamdulillah baik dan sehat semua Bu. Alhamdulillah. Gini Pak, saya juga ikut senang nih mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak kelihatan kurang bersemangat atau kurang ceria ya Pak. Kira-kira apa masalahnya ya Pak ya? Apa ada masalah ini? Itulah Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah nih. Iya. Namun saya bingung mau mengutarakannya gimana gitu. Kira-kira apakah Ibu ada waktu nih? Mohon Ibu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Oh, insya Allah ada Pak, ada waktu ini. Dan jangan sungkan Pak, tidak mengganggu kok untuk saya hari ini. Alhamdulillah Bu, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang ini. Jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan yang Bapak rasakan? Kira-kira apa nih yang mau kita bicarakan nih kali ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini Bu. Baik Pak.
Kira-kira masih ada lain lagi yang ingin Bapak sampaikan ini? Mendapatkan apa ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Oh, baik. Ya, semoga kita nanti dengan pembicaraan kita nanti ini kita dapat memecahkan permasalahan kita ya Pak ya. Amin amin. Oke, jadi permasalahannya seperti apa nih? Coba Bapak ceritakan. Baik Bu. Ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi kelas. Oh iya betul. Terus? Waktu supervisi itu saya mendapat teguran ini dari pengawas, Bu. Oh iya saya ingat itu Pak. Tapi bagaimana bisa ya Pak? Lalu kira-kira apa nih yang membuat Bapak mendapat teguran tersebut nih menurut Bapak? Kalau menurut saya sih Bu, sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius ini Bu. Oh tidak serius seperti apa ini maksudnya nih Pak ya? Saya belum mengerti ini. Itulah Bu. Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan. Oh, proses mengajar yang Bapak lakukan. Berarti apa Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa nih? Sehingga sampai dikritik seperti itu nih Pak. Jadi sepertinya gini Bu, beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Mengajar tidak memakai buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Bapak sendiri terhadap respon dari pengawas tersebut Pak? Saya Bu sejujurnya nih ya menyampaikan kepada beliau nih bahwa selama ini ketika saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber Bu. Bisa dari buku referensi, perpustakaan dan lain sebagainya. Baik. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum gitu. Ketika saya sampaikan seperti itu beliau agak kurang berkenan Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu nih izinkan saya nih bertanya lagi nih Pak ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Bapak? Sama Bu, seperti yang saya ceritakan tadi Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan gitu Bu. Mengapa nih Bapak tidak menggunakan buku teks nih Pak? Jadi ini Bu, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup Bu, memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum Bu. Sebenarnya itu sudah bagus ya Pak ya. Kemudian soal output, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti kita ketahui bersama nih Pak ya bahwa karakter dan profil belajar murid itu kan beragam nih Pak ya, dan belajarnya pun juga pasti beda-beda nih Pak. Oh iya, itu juga ya Bu ya. Kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada nih beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal gitu Bu. Baik. Nah, saya pikir ada benarnya juga tuh jika Bapak seharusnya menggunakan sumber belajar dengan buku teks tadi berarti ya Pak ya. Oke, kenapa? Jadi saya pikir ada benarnya juga nih cerita tadi Pak ya. Ada benar juga tadi Ibu itu yang Ibu ceritakan tadi. Oke, sekarang bagaimana nih setelah Bapak ceritakan kepada saya tadi, bagaimana perasaannya Bapak nih? Terima kasih Bu sebelumnya ini terus terang Bu ya. Sekarang saya sudah merasa agak nyaman. Tetapi masih ada Bu sedikit mengganjal nih di pikiran saya nih. Apa itu Pak? Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya Bu pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga ini. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak masih merasa sedikit resah nih sama ini? Jadi ini Bu, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut Bu kepada kepala sekolah kita Bu. Saya jadi takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingati Bapak memberi argumen ya Pak ya, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah, begitu ya Pak ya? Iya Bu ya. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Jadi kalau menurut saya nih Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya kepala sekolah
memanggil Bapak gitu ya, dan Bapak ditegur oleh kepala sekolah. Kemudian Bapak sudah siap tuh kalau dipanggil nanti untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya apa yang terjadi. Dan saya juga yakin pasti beliau nanti itu akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya Bu ya, mudah-mudahan seperti itu Bu ya. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya apa yang sudah kita bahas ini, setelah kita bahas tadi, apa rencana Bapak selanjutnya nih? Iya Bu ya. Saya berniat ini Bu menemui beliau nih untuk membicarakan hari ini. Oke, menemui mungkin ya beliau akan memberikan solusi terbaik itu Bu. Baik. Sebuah rencana yang bagus itu ya Pak ya. Lalu kira-kira masih ada lagi nggak hal yang mungkin mengganggu Bapak? Ini Bapak lakukan atau hal yang ingin Bapak lakukan aja dulu? Apa ini kira-kira? Jadi ini Bu, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas ini Bu. Tadi kepala sekolah berarti Pak ya? Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Iya. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Iya. Di samping itu Bu ya, juga meminta saran kepada Bapak Pengawas nanti Bu mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya nih? Iya Pak. Jadi ini Bu ya, setelah ini saya akan mulai nih Bu untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, ya Bu ya. Dan mengenai sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid saya nantinya Bu. Wah, subhanallah, luar biasa itu Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya sangat setuju Pak dengan ide itu. Wah, alhamdulillah ya, syukur Bu. Jadi sekarang saya merasa lega nih, karena jujur Bu, saya tadi takut Bu salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita Bu ya. Takutnya nanti malah tambah parah atau melebar nanti Bu. Oke, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Bapak sudah merasa lega. Terus dari yang sudah kita rencanakan tadi, ya sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa nih yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya, atau maksudnya kapan nih Bapak mau melakukannya? Iya Bu ya, mengenai hal itu secepatnya Bu saya akan eksekusi. Tata muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk dari pengawas Bu tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah nih Bu. Dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak Pengawas Bu. Baik Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Terkait masalah ini Bu ya, ini juga masih dalam pikiran saya nih Bu. Saya akan berusaha tadi Bu berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan gitu. Oke, wah itu ide yang bagus sekali itu Pak. Semoga semua dapat segera terselesaikan ya Pak ya. Dan Bapak juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang lebih tenang dan nyaman gitu Pak. Iya Bu, amin amin ya robbal alamin Bu ya. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukan, sehingga saya merasa enak dan lega sekarang Bu. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberi teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Iya sama-sama Pak. Jadi ini Bu, mohon maaf Bu, kebetulan saya ada janji nih dengan para murid anak saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara pada hari Senin esok Bu. Ya, baik, silakan Pak, silakan. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Budar. Waalaikumsalam Pak Reja. Gimana perasaan tadi setelah melakukan coaching dengan Pak Darno? Alhamdulillah Pak. Ya, selesai. Ya. Jadi kan Bu, sebelum kita tutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih di pasca observasi. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Dar adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Oke Pak, di coaching kali ini Pak, saya sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta, mulai dari
menanyakan nih tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab beliau, sehingga alur tersebut itu bisa menggali Koci untuk menceritakan permasalahan dan solusi-solusinya, Pak. Oke Bu, jadi menurut saya sebagai observer ya Bu ya, pada saat tadi coaching dengan Pak Darno yang telah Ibu lakukan, Ibu telah melaksanakannya dengan baik gitu, dan prosesnya sudah sesuai dengan menggunakan alur pita. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Darno tadi, sehingga Pak Darno itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya gitu Bu ya. Dan juga coaching yang telah Ibu lakukan tadi itu sudah sesuai dengan prinsip coaching gitu Bu. Nah, jadi pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Begini Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih lagi yaitu dengan memahami lagi proses alur cerita ini Pak, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi nanti ke depannya Pak. Ya, jadi seperti itu ya Bu ya. Iya. Baik, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Baik. Jadi Bu, demikian saja untuk observasi kita kali ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan langsung saya tutup saja ya Bu ya di pasca observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin ya Pak. Ya, baik Bu.